وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع الهدى إلى يوم الدين. Alhamdulillah, pagi ini kembali kita lanjutkan kajian membahas kitab Khudh Aqidatan. Namun untuk pagi ini kita akan mendalami posisi sunnah dalam Islam. Setelah kemarin kita membahas tentang kedudukan Al-Quran dan bagaimana akidah kita tentang Al-Quran. Dan mohon maaf kajian ini kita reschedule karena tidak ada delay service. Kalau Anda datang awal waktu, kajiannya tertunda, tidak ada delay service kan Pak? Ada nggak? Jeruk anget atau teh hangat? Sudah belum? Baik, sekarang kita akan baca tentang beberapa poin berkaitan dengan kedudukan sunnah dalam Islam. Nah, fadhal. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Pertama, sumber ajaran Islam saling terkait. Dari keempat dalil yang disepakati, yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas, muaranya adalah Al-Quran dan hadis. Kendati demikian, satu sama lain dari keempat dalil ini saling mendukung kebenarannya. Al-Quran memerintahkan agar mengamalkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman, "May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah." Siapa yang mentaati Rasul, hakikatnya dia mentaati Allah. Quran Surat An-Nisa ayat 80. Kemudian Al-Quran dan hadis menunjukkan bahwa ijma adalah dalil yang sah. Para ulama sepakat ijma bahwa qiyas adalah dalil yang sah. Baik, jadi keterkaitan antara empat dalil yang disepakati. Dalil itu ada berapa? Dalil itu ada berapa? Ada dua, dalil nakli dan dalil akli. Dalil akli itu ada nggak Pak? Ya ada, diakui dalil akli. Selama akal dan logika itu sejalan dengan kebenaran. Dalil nakli, untuk dalil nakli atau dalil yang sifatnya nukilan. Nukilan itu berarti yang kita baca. Untuk dalil nukilan atau dalil yang bersumber dari nas, itu ada dua, Al-Quran dan hadis. Sementara hasil dari keputusan kaum muslimin yang disepakati, yang disebut dengan ijma, dalil yang ketiga, dan qiyas. Qiyas ini ijtihad para ulama untuk menyamakan yang sama, membedakan yang beda. Wahyu adalah Al-Quran dan hadis. Al-Quran memerintahkan kita untuk taat kepada Nabi SAW, dan Al-Quran dan hadis menegaskan bahwa ijma adalah dalil. Apa dalil kalau ijma adalah dalil? Apa dalil bahwa ijma adalah dalil? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul." Kalau kalian beda pendapat dalam urusan apapun, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Berarti jika kalian tidak berbeda pendapat, maka itu adalah sebuah kebenaran. Sedangkan qiyas ini disepakati oleh ulama berlaku sebagai dalil. Maka empat dalil ini saling berkaitan. Prinsip dari qiyas adalah menyamakan yang sama, membedakan yang beda. Dan itulah keadilan. Maka menyamakan yang beda adalah kezaliman, sebagaimana membedakan yang sama juga kezaliman. Selanjutnya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan, demikian pula ketika kita mengatakan bahwa Al-Quran, Sunnah maupun Ijma memiliki kandungan makna yang sama karena semua hal yang ada di dalam Al-Quran sejalan dengan Rasulullah. Secara umum, umat juga sepakat tentang keabsahannya.
Kemudian Syekhul Islam melanjutkan, demikian pula segala sesuatu yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam juga diperintahkan oleh Al-Qur'an untuk diikuti. Kaum mukminin sepakat akan hal itu. Demikian pula semua hal yang disepakati oleh kaum muslimin itu adalah hal yang benar sesuai dengan kandungan Al-Qur'an dan Sunnah. Majmu' al-Fatawa. Baik, demikian keterkaitan antara satu dalil dengan dalil yang lain. Artinya sumber ini tidak terpisah, sehingga antara satu sumber dengan sumber yang lain saling melengkapi. Maka tidak ada istilah ijma' yang bertentangan dengan Al-Quran atau ijma' yang bertentangan dengan hadis, apalagi hadis bertentangan dengan Al-Quran. Selanjutnya catatan yang kedua. Yang kedua, hadis adalah wahyu Allah. Wahyu Allah Ta'ala tidak hanya berupa Al-Quran. Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga merupakan wahyu Allah, karena semua ajaran yang beliau sampaikan adalah wahyu. Allah Ta'ala berfirman, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Muhammad tidaklah berbicara berdasarkan hawa nafsu. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Quran surat An-Najm ayat 3-4. Disebutkan dalam hadis dari Miqdam bin Ma'tikarib radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala inni utitul kitaba wa mithlahu ma'ah." Ketahuilah, aku diberi Alkitab yaitu Al-Quran dan yang semisal dengan Al-Quran bersama Al-Quran. Hadis riwayat Ahmad dan yang lainnya. Di dalam riwayat yang lain terdapat tambahan, ala wa inna ma harrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mislu ma harramallah. Ketahuilah, sesungguhnya sesuatu yang diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama seperti sesuatu yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Hadis riwayat Ahmad. Keterangan yang dimaksud semisal dengan Al-Quran adalah semisal dalam statusnya sebagai wahyu Allah Ta'ala. Itulah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi penjelas bagi Al-Quran. Baik, jadi semisal di sini tentu saja bukan semisal dalam jumlah. Kalau semisal dalam jumlah nggak mungkin. Al-Quran dengan hadis lebih banyak mana Pak? Hadis. Sehingga tidak mungkin semisal dalam jumlah. Maka yang disebut semisal kata Nabi SAW, wa mithlahu, dan semisal dengan Al-Quran, ma'ahu, bersama Al-Quran, semisal dalam status sebagai wahyu Allah Ta'ala. Dan Nabi SAW menyebut hadis itu bersama Al-Quran, karena begitu Al-Quran berhenti turun, maka sudah tidak ada hadis, ditandai dengan wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Hasan bin Atiyah rahimahullah, seorang ulama tabi'in, mengatakan Jibril turun kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa sunnah sebagaimana dia turun kepada beliau dengan membawa Al-Quran. Hadis riwayat Ad-Darimi. Ini penting sekali untuk diingat ya. Karena Jibrilu yanzilu ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wa ma'ahu sunnah au bisunnah kama nazala alaihi bil Quran. Nabi SAW turun kepada Nabi SAW bisunnah, dengan membawa sunnah, kama yanzilu alaihi bil Quran, sebagaimana dia turun kepada beliau dengan membawa Al-Quran. Artinya sama-sama wahyu. Selanjutnya, yang ketiga, mengapa hadis menjadi sumber kedua setelah Al-Quran? Jika keduanya sama-sama wahyu, maka sunnah berada di urutan kedua setelah Al-Quran. Di kitab Al-Muwafaqat, Asy-Syatibi menjelaskan hikmah keberadaan dalil sunnah atau hadis di posisi kedua setelah Al-Quran. Yang pertama, bahwa tingkat validitas Al-Quran itu mutlak, karena semuanya diriwayatkan secara mutawatir. Adapun tingkat validitas sunnah bersifat dugaan di sisi pengkajian sanad. Berdasarkan tingkat validitas ini, al-maktu lebih didahulukan daripada al-mazmun, sehingga urutan Al-Quran didahulukan daripada hadis. Baik, coba saya ulangi ya. Validitas mutlak itu namanya maktu. Al-maktu
yang sudah pasti. Al-maqtu' ini Anda terjemahkan saja yang pasti. Quran itu pasti valid, pasti sahih. Sehingga kalau saya buka mushaf, ini dalilnya. Sahih enggak ini? Nah, Anda tidak mungkin mempertanyakan itu. Karena teksnya ada dalam Al-Quran. Sedangkan hadis itu madhnun. Madhnun artinya dalam dugaan. Ini sahih enggak? Dugaan kuat saya sahih. Karena hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim misalnya. Sehingga dia walaupun valid tapi statusnya valid dalam dugaan. Tapi dugaannya sangat kuat. Sehingga potensi keraguannya hampir enggak ada. Itu yang disebut dengan dhannur rajih atau al-madhnun al-marjuh atau al-madhnun ar-rajih. Sehingga dari sisi pengkajian validitas, al-maqtu' yang lebih pasti didahulukan daripada yang madhnun. Misalnya, saya menyampaikan sesuatu kepada Anda, percaya atau tidak? Bapak percaya enggak? Oh, saya percaya. Kenapa? Ya, saya yakin Anda jujur. Ada enggak peluang saya membohongi Anda? Ada. Cuman tingkat peluang itu bisa besar, bisa kecil. Maka saat Anda mendapatkan berita dari siapapun, potensi itu ada. Antara potensi jujur dan potensi dusta. Cuman karena peluang jujurnya lebih besar, maka kita mempercayainya. Selanjutnya, yang kedua, status dalil sunnah. Allah dipahami ya. Seperti ini bahasa al-muwafaqat ya. Bahwa hadis itu penjelas dari Al-Quran. Contohnya gimana Pak? Contohnya apa? Hadis sebagai penjelas dari Al-Quran. Contohnya Pak, tentang sholat. Perintah dalam Quran sifatnya apa? Global. Aqimus shalah, aqimis shalah taliduluki syamsi ila ghasaqil lail. Penjelasan rinci tentang salat dalam Al-Quran itu satu, menyebutkan waktu, dua, menyebutkan bentuk gerakan tertentu. Ya ayyuhalladzina amanu usjudu warka'u. Kemudian di ayat yang lain warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah kamu bersama orang-orang yang rukuk. Sujudlah kamu dan rukuklah kamu. Sehingga hanya disebutkan parsial dari unsur sholat seperti sujud, rukuk, tapi tata cara rangkaiannya Al-Quran tidak menjelaskan. Lalu siapa yang menjelaskan itu? Praktek Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari sini posisi sunnah sebagai al-bayan. Sunnah, kita ulangi dulu, penjelas. Itu artinya apa tadi? Al-bayan, sebagai penjelas. Sedangkan yang dijelaskan, yang diterangkan, yang dijelaskan disebut apa? Al-mubayyan. Al-mubayyan, yang dijelaskan. Ada? Nah, di sini ada keterangan. Beliau menyampaikan, jika tidak ada al-mubayyan, maka bayan tidak ada. Jika tidak ada yang diterangkan, maka keterangan tidak ada. Namun tidak berlaku sebaliknya. Jika tidak ada bayan, maka al-mubayyan tidak ada. Paham insyaallah? Kita ulangi ya. Jika tidak ada al-mubayyan, maka tidak ada al-bayan.
Tapi ketika tidak ada al-bayan, belum tentu tidak ada al-mubayyan. Sudah? Pokoknya ditampa dhewe. Nek gurune wis embuh pokoke ditampa dhewe-dhewe sakarepe. Antara teks dan penjelas teks. Antara teks dan penjelas teks, gitu ya. Kalau tidak ada teks, maka tidak ada penjelasnya. Nah, ini butuhnya apa? Enggak ada teksnya. Kamu menjelaskan apa? Enggak ada yang dijelaskan. Tapi tidak sebaliknya. Kalau tidak ada penjelas, bukan berarti tidak ada teks. Baik. Sehingga Al-Quran lebih dominan, lebih kuat dalam hal ini. Maka Asy-Syatibi menjelaskan hikmahnya. Kenapa Al-Quran di urutan nomor 1? Karena Al-Quran didahulukan daripada hadis, sebab dia yang utama. Hadis itu penjelasan dari Al-Quran. Dong atau belum? Dong ya. Kalau nggak paham Pak Ustadz, pokoknya ditelan dulu apa adanya. Barangkali nanti 10 tahun yang akan datang Anda bisa gantiin kajian Rabu pagi. Oh, saya dulu sekarang saya udah paham, dulu nggak paham ya. Baik, sekarang catatan berikutnya yang keempat. Betul yang keempat ini? Kelima. Keempat. Ini kelima ya. Urutannya salah. Selanjutnya dibaca yang keempat. Ya. Dibaca yang keempat. Dibaca keempat atau kelima ini? Di teksnya yang keempat sekarang. Yes, dibaca kelima. Yang kelima, yang keempat dengan teks yang ada di teks itu, yang ada di teks itu ya. Apakah mengamalkan hadis disyaratkan harus mutawatir? Harus sesuai Al-Quran. Mutawatir. Apakah mengamalkan hadis harus sesuai Al-Quran? Baik, yang dibaca yang keempat itu. Ya, keempat. Apakah mengamalkan hadis harus sesuai dengan Al-Quran? Sebagian orang beranggapan bahwa pengamalan hadis harus disesuaikan dengan Al-Quran, yaitu jika sesuai dengan Al-Quran, hadis boleh diamalkan. Jika tidak sesuai dengan Al-Quran, Al-Quran dipilih sedangkan hadis ditinggalkan. Prinsip tersebut jelas menyimpang karena Al-Quran maupun hadis sama-sama merupakan wahyu Allah Ta'ala, sehingga tidak mungkin saling bertentangan. Di samping itu, pada hakikatnya menaati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan wujud ketaatan kepada Allah Ta'ala, karena mentaati utusan sama dengan mentaati pihak yang mengutus. Allah Ta'ala berfirman, "May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah." Barang siapa yang mentaati Rasul, sesungguhnya dia telah mentaati Allah. Quran surat An-Nisa ayat 80. Pengamalan hadis bersifat independen, artinya seseorang tidak harus mengecek terlebih dahulu antara isi hadis dengan isi Al-Quran sebelum mengamalkan hadis tersebut. Pada hakikatnya, mengamalkan hadis adalah sama dengan mentaati Allah Ta'ala. Ibnu Abdul Bar rahimahullah menegaskan, Allah Ta'ala memerintahkan untuk mentaati dan mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan perintah mutlak dan menyeluruh tanpa syarat apapun, sebagaimana Allah memerintahkan kita untuk mengikuti kitabullah. Allah tidak mengatakan ikuti Nabi selama sesuai kitabullah, seperti perkataan sebagian orang yang menyimpang. Salah satu prinsip ulama masa silam adalah mereka membenci jika ada orang mendengar hadis, tapi orang tersebut menolak hadis dan meminta agar dibawakan dalil-dalil Al-Quran saja. Hasan Al-Basri rahimahullah meriwayatkan bahwa sahabat Imran bin Husain radhiyallahu anhu pernah duduk bersama para muridnya. Lalu seorang datang, "Mengapa Anda tidak sampaikan kajian tentang Al-Quran?" tanya orang itu. "Sini mendekatlah," minta Imran bin Husain. Lalu orang itu mendekat. Kemudian sahabat Imran bin Husain radhiyallahu anhu menjelaskan, "Coba pikir,
Jika kamu dan para sahabatmu hanya merujuk pada Al-Quran, apakah kamu jumpai di sana ada penjelasan bahwa sholat zuhur adalah sebanyak 4 rakaat, sholat asar sebanyak 4 rakaat, dan sholat maghrib sebanyak 3 rakaat dengan mengeraskan bacaan atau jahar pada 2 rakaat pertama? Coba pikirkan, jika kamu dan para sahabatmu hanya merujuk kepada Al-Quran, apakah kamu jumpai ada keterangan tentang tawaf 7 kali atau sa'i antara Safa dan Marwah? Ayub As-Sakhtiyani rahimahullah, seorang ulama tabi'in, mengatakan, jika kamu menyampaikan hadis kepada orang lain lalu dia berkomentar, tinggalkan yang ini dan sampaikan kepada kami dari Al-Quran, ketahuilah bahwa orang itu sesat dan menyesatkan. Masya Allah. Baik, cukup jelas dengan apa yang beliau sampaikan di sini, sehingga kalau mau mengamalkan hadis sahih, cross check dulu dong dengan Quran. Ini menyimpang, wah kayaknya dia rasanya seperti Qurani banget. Dia seolah-olah adalah orang yang begitu peduli dengan Al-Quran, padahal aslinya musuh Quran. Nah, Quran nyuruh kita untuk taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atiullaha wa atiur Rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Nggak bisa kayak gitu. Kita hanya wajib taat kepada Rasul jika beliau taat kepada Allah. Salah atau benar? Ini ngawur ya. Ini kan kalimat sembrono ya. Kita hanya wajib taat kepada Rasul kalau beliau taat kepada Allah. Masya Allah. Sejak kapan Rasul SAW durhaka kepada Allah? Bagian mana yang menurutmu Rasul SAW durhaka kepada Allah? Nah itu beliau nikah lebih dari 4. Kan maksimal 4. Itu hukum khusus untuk beliau. Tidak boleh, harusnya sama. Kita kan egaliter. Wah, tambah ngawur ya. Jadi kalau berkaitan dengan manusia selain Rasul itu benar. Tapi kalau berkaitan dengan Rasul ini enggak berlaku. Coba saya buat ilustrasi ya. Pemimpin ini ada perbuatan pribadi, ada perintah untuk yang lain, perintah kepada yang lain. Kan sering ada orang bilang kayak gini ya, kita hanya boleh taat kepada pemimpin jika pemimpin itu taat kepada Allah. Salah atau benar? Salah atau benar? Kita hanya boleh taat kepada pemimpin jika pemimpin itu taat kepada Allah. Salah atau benar? Salah. Kalau berkaitan dengan ketaatan dia kepada Allah itu perbuatan pribadi. Tapi kalau kalimatnya kita hanya boleh taat kepada pemimpin jika perintahnya tidak melanggar aturan Allah. Salah atau benar? Benar. Maka status pemimpin itu pribadi dia. Tapi perintah pemimpin untuk orang lain, nah, barulah ini yang tergantung kepada aturan Allah. Paham ya? Istri hanya boleh taat kepada suami jika suaminya taat kepada Allah. Tidak ada yang memenuhi syarat ini. Terus yang benar gimana? Istri hanya boleh taat kepada suami jika perintahnya tidak melanggar aturan Allah. Itu benar. Sehingga suami jahat misalnya atau pemimpin jahat, tapi dia memerintahkan hal yang mubah, rakyat wajib taat enggak? Wajib, terlepas dari kejahatan si pemimpin ini. Kadang kamuflase orang itu kan di bagian yang pertama tadi Pak, ketaatan pribadi. Kita hanya boleh taat kepada pemimpin kalau pemimpinnya taat kepada Allah. Berarti cari dong pemimpin yang maksum. Manusia maksum sudah nggak ada, para nabi sudah nggak muncul lagi. Nah terus siapapun yang jadi pemimpin pasti dia tidak maksum, sama seperti kita. Berarti kalau begitu tidak ada pemimpin sepanjang hidup ini setelah Nabi SAW wafat, karena tidak ada manusia maksum. Nah ini contoh syubhat
yang disampaikan oleh para khawarij merah jambu. Jadi ada khawarij hitam pekat dan ada khawarij merah jambu yang kadang menyebarkan syubhat di tengah masyarakat. Kita hanya boleh taat kepada pemimpin jika pemimpinnya taat kepada Allah. Coba kau lihat dia, mereka ini koruptor, mereka ini mana. Penting kita nggak wajib taat sama mereka. Ya nanti rusak negaranya. Karena jadinya nggak taat kepada aturan yang berlaku. Paham insyaallah? Sehingga ada perbuatan pribadi, ada perintah yang ditujukan kepada orang lain. Kalau perintah yang ditujukan kepada orang lain, ini nggak ada kaitannya dengan pribadi dia. Mau dia orang yang taat kepada Allah maupun tidak taat kepada Allah, itu urusan pribadi dia. Selanjutnya, para ulama dulu membenci praktek kayak gitu ya. Kalau ada orang yang mendapatkan hadis sahih kemudian dia bilang cross-check dulu dong dengan Quran, itu dibenci oleh para ulama. Justru ini menurut Ayyub As-Sakhtiyani termasuk diantara tanda orang sesat. Idza haddatsta ar-rajula bisunnah, beliau pernah mengatakan, kalau kamu menyampaikan sebuah hadis kepada seseorang, faqala, lalu dia mengatakan, da'na min hadza wa hadithna minal Quran, tinggalkan hadis ini dan berikan saja kami Al-Quran. Fa'lam, maka sadarilah, annahu dhalun mudil, dia adalah sesat dan menyesatkan. Ya. Jadi memisahkan antara Al-Quran dan hadis itu praktek kesesatan. Berikutnya yang kelima. Yang kelima, apakah mengamalkan hadis disyaratkan harus mutawatir? Dilihat dari jumlah perawi dalam masing-masing tingkatan hadis, hadis dibagi menjadi dua. Yang pertama, hadis mutawatir, hadis yang diriwayatkan oleh perawi dalam jumlah banyak di setiap tabaqat atau tingkatan sanad, sehingga mustahil mereka bersepakat untuk berdusta. Yang kedua, hadis ahad, hadis yang jumlah perawi di setiap tabaqatnya tidak mencapai batas mutawatir. Baik, selanjutnya, pembagian mutawatir dan ahad adalah pembagian yang benar adanya. Pembagian itu disebutkan oleh para ulama dalam kajian mustalah hadis. Hanya saja pembagian ini tidak ada kaitannya dengan sahih dan dhaif atau di antara diterima dan ditolak. Sebab itu pernyataan berikut ini tidak benar, yaitu syarat hadis yang sahih dan diterima adalah harus mutawatir. Jika tidak mutawatir, statusnya dhaif atau tidak diterima. Yang benar, pembagian hadis menjadi hadis ahad dan mutawatir adalah pembagian dari sudut pandang jumlah perawi, bukan sudut pandang sahih dan dhaif atau diterima dan tidak diterima. Selama hadis itu sahih, ya wajib diterima meskipun statusnya hadis ahad jika dilihat dari jumlah perawi. Masya Allah, ini kesimpulan yang tolong dikasih tanda ya. Pembagian mutawatir dan ahad itu hanya berkaitan dengan jumlah perawi, bukan berkaitan dengan sahih dan dhaifnya hadis. Maka nggak ada istilah semua yang mutawatir pasti sahih, itu salah. Semua yang ahad pasti dhaif, itu juga salah. Ada nggak Pak mutawatir yang dhaif? Ada berita yang ma'ruf di masyarakat, hadis yang tersebar di masyarakat, tapi itu bukan hadis. Coba lanjutkan ini, pasti hafal ya. An-nadzafatu minal iman. Sering nggak Pak denger ini Pak? Sering. Itu hadis bukan? Bukan. Terus karena bukan hadis, ya bukan hadis, maka jangan diyakini sebagai sabda Nabi SAW. Contoh yang lain, utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu walau di negeri Cina. Nah, terus itu hadis atau bukan? Bukan. Karena bukan hadis, maka jangan sebut sebagai sabda Nabi SAW. Walaupun terkenal kan berarti jadi mutawatir. Kamu dapat dari mana? Loh, banyak orang bilang kayak gitu.
Saya sebutkan di nama-namanya. Ada 100 orang yang ngomong utlubul ilma walau bisin. Mutawatir. Cuman dia tidak bersanad atau tidak tercantum dalam kitab-kitab hadis. La aslalahu. Maka mutawatir itu tidak ada kaitannya, mutawatir dan ahad tidak ada kaitannya dengan apa? Masalah sah, sahih dan tidaknya sebuah hadis. Terkadang ahad tapi sahih, terkadang mutawatir tapi dhaif. Baik. Sehingga pembagian tentang ahad dan mutawatir itu pembagian yang benar, tapi terkadang disalahpahami oleh sebagian orang dari sisi fungsinya. Tujuan pembagian ini fungsinya seperti ini. Nah, fungsinya ini yang salah. Fungsinya itu gimana, Pak? Pembagian hadis mutawatir dan ahad difungsikan untuk dijadikan sebagai acuan. Hadis mutawatir itu sahih, hadis ahad itu dhaif. Ini jelas salah. Nah, contoh ya. Contoh. Ini pembagian salah atau benar? Manusia terbagi dua, laki dan perempuan. Salah atau benar? A, benar. B, salah. C, ngantuk. Sudah cetok benar atau Pak? Manusia kan cuma punya berapa? Dua. Hanya ada dua jenis manusia. Salah Mas. Sekarang manusia ada tiga. Laki, perempuan, custom. Manusia custom gimana? Baik. Ketika kita membagi manusia menjadi dua, manusia ada dua. Sudah? Tapi pembagian itu kemudian berkonsekuensi pada dapat dan tidaknya surga. Manusia terbagi menjadi dua, laki dan perempuan. Semua yang laki-laki masuk surga, yang perempuan masuk neraka. Salah atau benar? Salah. Sehingga pembagiannya benar, tapi rincian pembagiannya salah. Hadis terbagi dua, mutawatir dan ahad. Semua yang mutawatir sahih, yang ahad dhaif. Salah. Karena tidak semua yang mutawatir sahih, tidak semua yang ahad dhaif. Jelas insyaallah? Baik. Kita baca keterangan Muhammad Husain Al-Jizani. Muhammad Husain Al-Jizani rahimahullah mengatakan, umat sepakat tentang wajibnya mengamalkan hadis sahih tanpa membedakan antara mutawatir dan ahad. Selain itu, pembagian mutawatir dan ahad yang dikaitkan dengan status boleh diamalkan dan dijadikan dalil atau tidak adalah pembagian yang baru muncul belakangan. Pembagian semacam itu tidak memiliki landasan dari Al-Quran maupun hadis, serta tidak dikenal di kalangan sahabat maupun tabi'in. Baik. Kenapa disebut muncul belakangan? Ya karena dulu tidak ada mutawatir ahad, itu tidak ada. Mutawatir ahad itu belakangan, pas masa kodifikasi hadis. Sehingga di zaman sahabat dulu berita satu orang selama itu meyakinkan diterima. Selanjutnya yang keenam. Yang keenam, belajar hadis haruskah bersanad? Sebelum masa tadwin atau kodifikasi hadis, sanad dijadikan sebagai cara untuk mengontrol validitas penukilan informasi. Bahkan sebagian ulama hanya mau menerima hadis jika disampaikan dengan bersanad. Muhammad bin Sirin rahimahullah, seorang ulama tabi'in, mengatakan, ilmu itu agama. Jadi perhatikanlah dari mana kalian mengambil agama kalian. Hadis riwayat Muslim. Para ulama sangat menghargai sanad karena dianggap sebagai satu-satunya cara untuk mengetahui keabsahan hadis. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah mengatakan, sanad adalah senjata bagi seorang mukmin. Jika orang itu tidak memiliki senjata, dengan apa dia akan berperang? Kemudian setelah masa kodifikasi hadis, sanad sudah tidak dipakai sebagai alat kontrol validitas penukilan informasi. Sebagian orang tetap mempertahankan dengan maksud menjaga tradisi mulia umat Islam demi memperoleh berkah atau tabaruk. Baik, jadi posisi sekarang yang punya sanad dengan yang nggak punya sanad sama atau beda? Punya sanad nggak, Pak? Sanad Al-Quran? Nggak punya. Sekarang kan lagi tren cari guru yang bersanad.
Apa beda bacaan Al-Fatihah antara guru bersanad dengan ustadz yang tidak bersanad? Bedanya di mana? Sehingga mereka yang terlalu membanggakan dengan sanad, saya punya sanad. Dari mana? Dari sini. Tapi dia nggak hafal Quran. Loh, kok kamu bisa punya sanad dari mana? Beli. Dan sampai sekarang masih banyak praktek jual beli sanad. Bahkan online. Salah satu di antara kenalan kami itu dia beli sanad dari seorang pemberi sanad, yang memberi sanad itu dari luar Jawa. Ya, kalau saya sebut Lombok kan tidak enak ya. Jadi lewat online, lewat Zoom, beberapa orang sekarang silahkan kalian baca Fatihah bergantian, baca, udah benar semua. Nanti silahkan transfer ke sini, akan kami segera kirim sertifikat sanad. Jadi dia menyampaikan sanad bukan untuk dibacakan. Qultu haddatsani fulan qala haddatsani fulan bin fulan qala haddatsana fulan. Itu enggak sanggup dia. Ratusan orang enggak hafal. Maka yang bisa dilakukan adalah selesai sertifikat sanad kita berikan. Nah, kalau seperti ini caranya, ya enggak ada fungsi sanad baik sebagai menjaga tradisi kaum muslimin di masa silam atau dalam rangka untuk validitas informasi, karena sanad hanya untuk ya genduen ya, atau sifatnya hanya untuk punya tapi enggak berfungsi. Karena itu tidak harus ngejar sanad. Ya boleh saja punya sanad, tapi tidak boleh kita mengatakan guru yang bersanad lebih benar daripada yang tidak bersanad. Karena teksnya sama, teks Qur'annya tidak berbeda. Demikian pula sanad Sahih Bukhari. Anda baca Bukhari pakai sanad dan baca Bukhari tidak pakai sanad, sama atau beda? Ya sama. Bedanya di mana? Selanjutnya Ibnu Jama'ah mengatakan, Ibnu Jama'ah rahimahullah, seorang ulama yang hidup pada tahun 639 sampai 733 Hijriah, menegaskan bahwa pada masa beliau sanad sudah tidak lagi dianggap sebagai alat kontrol keabsahan hadis, sehingga tidak berpengaruh terhadap sahih maupun dhaifnya sebuah hadis. Di kitabnya Al-Manhal Ar-Rawi, Ibnu Jama'ah menyebutkan tujuan sanad pada masa kita bukanlah untuk mengontrol validitas riwayat hadis atau untuk memeriksa kesahihannya. Alasannya, tidak ada yang membawakan hadis bersanad saat ini, melainkan di sana ada perawi yang tidak kuat hafalannya atau tulisannya tidak terjaga sehingga tidak dijadikan acuan. Akan tetapi, mencari sanad pada zaman sekarang bertujuan untuk melestarikan mata rantai sanad yang menjadi ciri khas umat ini sejauh yang kami ketahui. Di masa itu padahal belum ada mesin fotokopi ya. Maka orang kalau mau memiliki buku ya dia harus nyalin dengan cara ditulis. Barulah dia bisa punya buku yang baru. Ada tukang-tukang tulis, an-nusakh. Para tukang tulis itu dia dibayar. Tolong tuliskan 2 jilid. Dituliskan dia di kertas kosong. Selesai ditulis, diserahkan. Sehingga tukang tulis ini tidak belajar, tapi dia hanya menyalin. Andai kan dia belajar ya luar biasa, karena membaca dia baca ulang di tulisannya. Karena itu di masa silam, karena tidak ada tukang tulis, maka atau tidak ada mesin fotokopi, maka kitab yang dimiliki oleh seseorang terkadang disampaikan ke orang lain melalui sanad. Aku punya Sahih Bukhari dari pendahulu saya sekian. Kalau kamu ingin tahu isinya, silakan belajar ke aku. Dibukakan Sahih Bukhari, saya dapat ini dari si A, dari si B, dari si C, untuk menghindari potensi pemalsuan dari isi kitab. Itu dulu. Sekarang kan tidak perlu kayak gitu. Karena teks kitab semuanya tinggal cetak ulang dengan teks yang kurang lebih sama persis. Selanjutnya, belajar agama harus mangkul. Mangkul artinya dinukil
atau diambil langsung dari sumbernya secara berhadap-hadapan. Keyakinan bahwa ilmu agama yang sah hanya bisa diperoleh secara mangkul sangat bertentangan dengan dalil-dalil di dalam Al-Quran dan hadis. Dalil-dalil di Al-Quran dan hadis menunjukkan bahwa sampainya ilmu kepada seseorang tidak harus dengan cara mangkul. Kapanpun ilmu itu sampai kepadanya, selama kebenarannya bisa dipertanggungjawabkan, ilmu itu adalah sah dan harus diamalkan. Allah Ta'ala berfirman, wa uhiya ilayya hadzal qur'anu li'unzirakum bihi wa man balagh. Al-Quran ini telah diwahyukan kepadaku Muhammad agar aku memberi peringatan kepada kalian dengan Al-Quran ini dan siapa saja yang sampai kepadanya. Quran Surat Al-An'am ayat 19. Kalimat wa mambalal kepada siapapun yang Al-Quran ini sampai kepadanya, maksud kalimat tersebut untuk mengimani isi Al-Quran tidak dipersyaratkan bahwa seseorang harus bertemu langsung dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selama orang tersebut membaca Al-Quran dan bisa memahaminya dengan benar, dia wajib mengimani dan mengamalkan isi Al-Quran walaupun dia tidak bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Katsir rahimahullah menukil keterangan dari Muhammad bin Ka'ab rahimahullah yang mengatakan, barang siapa yang kepadanya Al-Quran telah sampai, dia seolah telah melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menulis surat kepada Kisra, Kaisar, Najasyi dan kepada seluruh penguasa untuk mengajak mereka kepada Allah. Namun bukan Najasyi yang jenazahnya disalati. Bukan Najasyi yang jenazahnya disalati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun bukan Najasyi yang jenazahnya disalati oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang menerima surat dari kerajaan Najasyi bukan Najasyi Ashimah yang dulu disalati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini pengganti Raja Najasyi berikutnya. Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menegaskan, sungguh surat-surat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi agama yang harus dianut dan wajib diamalkan isinya bagi umat manusia. Demikian pula surat-surat Abu Bakar, Umar dan surat para Khulafaur Rasyidin yang lainnya, semuanya harus diamalkan isinya. Kita bisa bayangkan, andai sistem mangkul menjadi syarat keabsahan ilmu, berarti para raja itu berhak untuk menolak isi surat sampai mereka mangkul dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau mereka meminta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mendatangi mereka mengajarkan Islam secara mangkul. Setelah masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, cara ini pun dipakai oleh para sahabatnya. Misalnya surat Umar kepada Abu Musa al-Asy'ari yang memuat hukum-hukum yang berkaitan dengan peradilan dan cara beristihad. Demikian pula Aisyah menulis surat kepada Hisham bin Urwah tentang yang berisi tentang salat. Baik, alhamdulillah. Ya, yang mensyaratkan harus mangkul itu sebenarnya tujuannya satu. Apa Pak? Menjaga loyalitas para pengikut Lekdi, biar ini enggak pindah ke tempat yang lain, harus sering ketemu. Makanya disyaratkan harus mangkul. Yang sebenarnya mereka juga tahu teks Sahih Bukhari antara yang baca mangkul dengan yang baca tidak mangkul sama atau beda? Sama. Lalu kita baca lebih ringkas lagi, lebih cepat lagi. Ketujuh, tidak semua hadis yang tersebar di masyarakat statusnya sahih. Salah satu musibah yang menimpa umat adalah munculnya orang-orang yang tidak memiliki kesadaran terhadap akhirat sehingga mereka berdusta atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Motivasi mereka beragam. Ada yang memang ingin merusak umat Islam dari dalam, ada yang ingin terkenal dan berbagai motif lainnya. Pada sekitar abad kedua Hijriah, ada seorang tokoh menyimpang bernama Abdul Karim bin Abil Auja. Dia ada seorang zindik yang banyak memalsukan hadis. Sewaktu dia ditangkap dan dijatuhi hukuman mati, dia mengatakan sebelum dipenggal, demi Allah, aku telah membuat 4.000 hadis palsu yang tersebar di tengah kalian. Aku haramkan yang halal dan aku halalkan yang haram.
Ketika ada banyak sekte yang menyimpang dalam Islam, mereka secara sengaja membuat hadis palsu untuk membela pemikirannya, terutama sekte Syiah dan Sufi. Abdullah bin Yazid al-Muqri, salah satu guru Imam Bukhari, pernah menceritakan bahwa ada ahli bid'ah yang bertobat. Lalu ahli bid'ah tersebut mengingatkan, perhatikanlah dari mana kalian mengambil hadis. Dahulu ketika kami menyampaikan pendapat tertentu, kami mengarang-arang hadis untuk mendukungnya. Sekarang masyarakat begitu mudah menyebarkan apapun melalui media sosial, termasuk menyebarkan hadis palsu. Terkadang ada orang yang membuat artikel lalu dia tambahkan hadis palsu di sana untuk meyakinkan para pembaca. La haula wala quwwata illa billah. Menyebarkan hadis palsu ada akibatnya. Membuat hadis palsu termasuk dosa besar. Orang yang membuat hadis palsu mendapat ancaman neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna kadiban alayya laisa kakadibin ala ahad, man kadaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Berdusta atas namaku tidak sebagaimana berdusta atas nama orang lain. Barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, hendaknya dia siapkan tempatnya di neraka. Muttafaqun alaih. Berdasarkan hadis tersebut, kita bisa memahami bahwa jika kita mendapatkan kiriman yang berisi hadis palsu, maka kita tidak boleh menyebarkannya. Dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Man haddatsa anni bi hadisin yura annahu kadhibun fahuwa ahadul kadhibin." Barang siapa yang menyampaikan hadis dariku dan dia punya dugaan bahwa itu palsu, maka dia termasuk salah satu pendusta. Hadis riwayat Muslim. Kita boleh menyampaikan hadis palsu atau hadis dosa kepada orang lain asalkan kita turut memberi keterangan bahwa hadis tersebut berstatus palsu atau dusta. Imam Nawawi menjelaskan hadis di atas di dalam syarah Sahih Muslim. Diharamkan untuk meriwayatkan hadis palsu bagi orang yang tahu bahwa hadis itu berstatus palsu atau dia punya dugaan kuat bahwa hadis itu palsu. Barang siapa yang meriwayatkan hadis sementara dia tahu atau punya dugaan kuat bahwa hadis itu palsu, tetapi dia tidak menjelaskan status palsunya saat menyampaikan hadis, maka dia masuk dalam ancaman ini, yaitu masuk dalam lingkaran para pendusta atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana jika kita tidak tahu? Kedepankan sikap waspada ketika hendak menyebarkan artikel agama yang tidak jelas penulisnya, utamanya yang berisi motivasi untuk beramal atau berisi hadis yang tidak jelas status dan asal usulnya. Sebaiknya kita tanyakan dulu kepada para guru yang paham dan memiliki perhatian dalam masalah keabsahan hadis, agar kita tidak turut menyebarkan kedustaan atas nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa kita sadari. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Karena seringkali orang bilang ada hadisnya kok, ada hadisnya. Mana hadisnya? Pokoknya ada hadisnya. Sehingga diskusinya ujungnya pokoknya ada hadisnya. Tapi dia kesulitan untuk menyebutkan hadis itu. Saya dapat hadisnya tapi nggak ada bahasa Arabnya. Hadis tidak ada bahasa Arabnya, itu gimana kira-kira? Ya, tentu saja bukan sabda Nabi SAW. Baik, demikian yang bisa kita baca. Semoga materi ini bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jazakallahu khairan Ustaz atas kajian di pagi hari ini. Ada satu pertanyaan Ustaz. Bagaimana status puasa orang yang cuci darah? Apa hukum puasa orang yang cuci darah? Ini semisal dengan infus, sehingga dalam kegiatan cuci darah dan infus ditambahkan zat-zat tertentu dengan segala fungsi yang ada, maka jadinya orang itu terlihat seger walaupun dia tidak mengkonsumsi makan minum. Karena itu di posisi cuci darah puasanya batal. Wallahu a'lam. Sebab dia orang cuci darah itu kayak dengan orang bekam dengan donor lebih lemes mana? Donor. Habis donor kan kadang orang lemes ya. Apakah cuci darah juga lemes? Habis cuci darah seger atau lemes?
seger. Habis cuci darah seger. Nah, ini bukti bahwasanya dalam cuci darah tadi dibuang racun-racun atau sel-sel yang mati sebagai pengganti dari fungsi ginjal, dan setelah selesai cuci darah orangnya seger. Ini menunjukkan bahwasanya cuci darah ini sejenis dengan infus, dan itu masuk kategori makan dan minum ketika puasa. Wallahu a'lam. Yang berikutnya Ustaz, saya membayar fidyah untuk puasa yang saya tinggalkan karena melahirkan pada 25 tahun yang lalu dengan membayarkan sejumlah uang. Apakah yang demikian sah? Kalau tidak sah, apakah saya harus mengulang fidyah tersebut? Pada asalnya fidyah tidak boleh dalam bentuk uang, tapi fidyah dalam bentuk makanan. Fa fidyatun ta'amu miskin. Allah mengatakan fidyah berupa makanan bagi orang miskin. Karena itu sebagai saran ya, fidyah yang sudah terlanjur dulu pakai uang silahkan diulang dalam bentuk bahan makanan. Karena beramal ibadah yang salah dalam posisi tidak tahu, maka setelah dia tahu, jika bentuknya belum menunaikan kewajiban, harus tetap dia tunaikan. Beda dengan melanggar aturan. Melanggar aturan tidak tahu, dia tidak harus mengulang. Tapi kalau meninggalkan kewajiban karena tidak tahu, dia harus mengulang. Wallahu a'lam. Yang terakhir Ustaz, dari pertanyaan dari jamaah umroh Ramadan AMB, apakah zakat mal boleh disalurkan kepada para asatidzah? Kalau boleh, apa saja kriterianya? Zakat mal bolehkah disalurkan kepada penggiat dakwah seperti para guru agama atau asatidzah? Kriteria yang disampaikan dalam mazhab Hambali seperti ini. Jika orang ini tidak bisa menggabungkan antara dakwah dengan kerja, maka dia boleh dikasih zakat. Kalau saya dakwah, saya nggak bisa kerja. Kalau saya kerja, saya nggak bisa dakwah, maka dia boleh dikasih zakat. Namun ketika yang bersangkutan berdakwah sambil kerja, bisa, misalnya, karena dakwahnya ngajar. Kamu dakwahnya di mana? Di kampus, ngajar di kampus, jadi dekan. Wah, berarti banyak kerjaannya, banyak sekali. Saya sampai kadang nggak selesai pekerjaan. Boleh nggak dikasih zakat? Dekan Fakultas Ilmu Agama, nggak boleh. Kenapa? Karena beliau sudah memiliki harta yang berkecukupan, harta yang mencukupi. Baik. Tapi kalau misalnya saya nggak dibayar atau bayaran saya masih kurang, dan saya kalau kerja saya nggak bisa ngajar, saya juga nggak bisa belajar, dalam posisi itu dia boleh didukung dengan zakat. Wallahu a'lam. Baik, demikian yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.